Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyawadi. Pada pagi kali ini sahabat, saya ingin mengulas ya, karena kemarin hari Kamis itu banyak berita di medsos ya mengenai berhentinya beroperasinya Net 89. Dan sebelum saya mengulas tentunya izinkan saya selalu untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Untuk sahabat trader yang menginginkan diskusi private dengan saya atau menanyakan grup WA, juga live trade saya, silakan add WA saya di description. Baiklah sahabat trader, kemarin ya ini saya membaca di media sosial dan juga akhirnya juga saya mendapatkan screenshot mengenai pengumuman tentang berhentinya salah satu robot trading ya, itu Net 89 ya. Ada pengumuman yang nanti akan coba saya kupas satu persatu ya, bagaimana mengenai pengumuman ini ya. Sebenarnya hal ini sudah saya coba sering saya ulas ya mengenai Net 89, bahkan sudah dari 2 tahun yang lalu ya saya membuat ulasan-ulasan mengenai robot trading ini ya. Kemudian juga saya lanjutkan beberapa episode video tentang bagaimana mekanismenya trading robot Net 89, kemudian siapa pembuat Net 89. Masih banyak lagi, mungkin ada beberapa episode di sana. Nah, kemarin ya hari Kamis itu ada pengumuman ya. Jadi pengumumannya seperti ini. Jadi untuk mendukung program regulator terhadap pemberantasan robot trading ilegal, nah, maka untuk sementara ini PT Simbiotik Multitalenta Indonesia atau SMI ya, ini secara sukarela menghentikan sementara kegiatan usahanya sampai nanti ada pemberitahuan lebih lanjut. Nah, sebenarnya ada pertanyaan di benak saya begini, selama ini apa yang dilakukan perusahaan tersebut berarti tidak sesuai dengan apa yang namanya regulator, kan begitu. Nah, sebenarnya intinya di situ. Nah, sejauh ini banyak teman-teman, baik itu member maupun maupun anggotanya ini selalu berpikir bahwa ini sudah sesuai ya, sudah memiliki izin lah ya, seperti SIUPL, kemudian NIB atau SIUP dan sebagainya. Nah, akan coba saya lanjut ya untuk pengumumannya. Nah, semua operasional kantor dan penarikan bonus ya, ini penarikan bonus akan jalan seperti biasa ya. Ini tolong digarisbawahi bahwa penarikan bonus jalan seperti biasa. Dan PT SMI sedang menyiapkan platform baru yang sesuai dengan regulasi yang berlaku ya. Berarti selama ini ya kita ini dibuai dengan platform yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ya, ini adalah yang perlu Anda garis bawahi. Dan kemudian saya lanjutkan lagi ya. Pertanyaan lebih lanjut, diharapkan member dapat berkoordinasi dengan upline maupun leader masing-masing. Ya, terima kasih atas perhatian dan pengertiannya. Nah, itu sahabat trader sekelumit mengenai pengumuman dari PT SMI. Kemudian sebenarnya banyak screenshot yang masuk ke saya ya mengenai bagaimana mengenai withdrawal, bagaimana mengenai deposit. Ternyata memang ini dihentikan untuk sementara. Ya. Sebenarnya ada beberapa hal yang banyak di media sosial ya kapan hari
ya Satgas Waspada Investasi itu sudah juga berdiskusi dengan Bareskrim, kemudian dengan Bapepti, dan tentunya ada OJK di sana. Itu sudah didiskusikan bahwa pada bulan Januari ini mereka akan intinya bersih-bersih. Sebenarnya begini, dari pengumuman ini saya akan sedikit mengulik ya mengenai ini. Kalau perusahaan ini ya sebenarnya legal, kenapa mesti harus juga menutup usahanya atau menghentikan operasionalnya? Kalau saya secara pribadi ya, kalau saya sudah mempunyai izin beroperasinya perusahaan ini, artinya perusahaan ini juga sudah bukan 1-2 bulan, tapi sudah cukup lama. Nah, saya tidak akan mau. Intinya saya nggak mau bahwa perusahaan saya dihentikan karena saya sudah memiliki izin yang resmi. Itu yang sebenarnya menjadi pertanyaan saya. Karena kalau saya menghentikan kegiatan saya di sana akan mengalami kerugian. Sedangkan yang diberantas pemerintah itu adalah robot-robot trading yang ilegal. Kalau kita mendukung, mestinya saya suka ya. Artinya kalau saya berdiri di sisi perusahaan, mestinya saya suka karena yang ilegal ini diberantas. Tetapi tentunya tidak akan mengorbankan usaha saya, karena saya yang resmi. Nah, inilah sebenarnya bentuk-bentuk kejanggalan-kejanggalan yang notabene saya baca dengan pengumuman-pengumuman seperti ini. Nah, ada apa sebenarnya dengan hal tersebut dan akhirnya menghentikan usahanya? Mungkin berpikir secara logika begini juga. Kalau saya mengelola banyak customer atau member yang jumlahnya mungkin Anda sendiri bagi leader di sini juga pernah mengatakan jumlahnya udah ribuan bahkan puluhan ribu. Tentunya saya secara pribadi menjadi pengusaha, saya tidak akan mau menghentikan usaha saya. Di sini kan sukarela. Kenapa saya harus bersukarela? Kalau saya harus mengorbankan kepentingan member-member saya atau bisnis saya. Ini jauh lebih menurut saya mengerikan daripada kalau memang legal ya terus saja. Sama lah sekarang di bisnis perbankan pun juga sama. Kalau misalkan salah satu perbankan ini ada yang sakit atau lagi dibersih-bersihkan, tetapi perbankan ibaratnya perusahaan yang memang udah settle dan tetap memenuhi persyaratan untuk regulator, ya tentunya terus jalan aja, go ahead aja. Bagi mungkin perbankan yang mengalami kecurangan-kecurangan, ya itu sudah wajib memang untuk mungkin diatur, ditata kan begitu. Nah, ini sebenarnya analogi seperti ini mestinya kita harus cukup sadar. Yang jelas pada saat ini member itu sudah tidak bisa melakukan deposit apalagi withdrawal. Ini yang saya terima ya, beritanya seperti itu. Nanti teman-teman bisa komen di bawah ya mengenai berita ini juga, biar yang lain juga akan memahami kalau memang Anda mendapatkan informasi-informasi yang tujuannya untuk memberikan penyerahan bagi teman-teman atau sahabat-sahabat semua masyarakat Indonesia. Nah, yang kedua, pada pagi kali ini saya juga ingin menyampaikan, ada pertanyaan juga, Pak, kalau begitu, kira-kira kalau seandainya perusahaan seperti Net89 atau robot Net89 ini, intinya itu scam, jadi pertanyaan itu, bagaimana dengan ketentuan hukum, artinya itu, kalau saya sebagai membernya, ya, apakah itu bisa dituntut sebagai pidana? Nah, saya tidak ahli dalam hukum, tetapi saya pernah membaca di artikel mengenai yang dibicarakan oleh Bareskrim ya seperti ini. Bagi pemain-pemain Ponzi ya yang berakibat akhirnya scam,
yang bisa dituntut itu adalah leader. Jadi leader-leader ini bisa diperkarakan menjadi tahapan pidana, sepertinya seperti itu. Jadi itu informasi yang saya baca, ya, dan saya juga dengar di situ. Nah terus di akhir artikel itu wartawan menanyakan begini. Terus yang siapa yang tidak bisa dipidanakan? Ya, salah satu staf dari Barreskrim mengomentari bahwa yang tidak bisa dipidanakan adalah member yang tidak punya anggota atau member baru. Yang pada intinya begini, di sini ya bagi teman-teman yang menjalankan bisnis ini, yang notabene adalah ponzi, andai kata Anda tidak tahu ataupun tahu dan pura-pura tidak tahu, maka ini akan berimplikasi berdampak secara hukum. Ini harap hati-hati ya. Ini mungkin saran bagi teman-teman yang sekarang lagi menjalankan. Terus juga yang nomor 3, sahabat trader, ini kan masih banyak ya bisnis-bisnis robot trading kemudian dikemas dengan multi level marketing atau direct selling seperti ini masih banyak. Bahkan di Surabaya sendiri kemarin saya waktu jalan ya, di perempatan-perempatan itu masih ada banyak baliho ya mengenai penawaran robot-robot trading seperti ini. Mungkin Anda juga akan tahu juga. Nah, hati-hati, artinya begini, kalau Anda nanti istilahnya ikut, tetapi juga Anda merekrut, ini Anda akan kena sanksi hukum. Ya, coba nanti Anda baca sendiri, Anda googling sendiri, bagaimana konsekuensi logisnya bila mana Anda ikut dalam bisnis seperti ini dan kemudian di kemudian hari akan terjadi scam, ya, itu apa sanksinya? Ya, seperti tadi saya bicarakan di atas, bagi member yang tidak punya anggota itu tidak masalah karena tidak berdampak. Tetapi kalau member yang punya member lagi, artinya menjalankan bisnis ini bisa dikenai hukuman. Sahabat trader, mudah-mudahan ya pada video kali ini bisa memberikan pencerahan tentunya ya. Mari kita sama-sama berdiskusi bagi teman-teman yang kapan hari juga mempunyai alasan-alasan yang panjang sekali ya di komen-komen ini, silahkan sekarang komen ya. Biar paling tidak ya, bilang paling tidak Anda bisa ngasih penjelasan-penjelasan atau pencerahan bagi masyarakat secara luas. Saya berharap tidak ada banyak lagi korban yang terjadi di masyarakat ini, karena biasanya hal seperti ini, ya, bisnis-bisnis seperti ini sangat digandrungi oleh masyarakat. Karena memang saya menyadari banyak member-member ini adalah awam, tidak mengerti bisnis trading secara menyeluruh. Makanya di situ mereka banyak bisa menerima alasan-alasan yang menurut pengalaman saya, pengetahuan saya itu tidak logis. Baiklah sahabat trader, mungkin saya hanya bisa ulas untuk pagi kali ini seperti itu. Ya, bagi sahabat-sahabat trader yang belum subscribe, tentunya silahkan subscribe dan tekan lonceng. Tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia bisnis, investasi, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat. Luar biasa.